Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Maharani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan NIM 18721500042. Di sini saya akan menuntaskan ujian akhir semester materi krisis ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan, mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Penyebab terjadinya krisis ekonomi yaitu 1. Utang negara yang berlebihan, 2. Laju inflasi yang maju, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi yang macet. Cara menyikapi krisis ekonomi. Yang pertama, mempersiapkan keuangan. Lanjutnya, mengurangi biaya pengeluaran, mengurangi utang, diversifikasi aset, memiliki pendapatan tambahan, periksa cakupan asuransi, dan mempersiapkan stok bahan pangan. Potret kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. 258 juta penduduk. Yang kedua, 27,76 juta penduduk miskin. Yang ketiga, 14,4 juta petani tanpa lahan. Yang keempat, 9,7 juta kakak perkebunan bernilai tambah rendah. Yang kelima, 13,5 juta warga tanpa hunian yang layak. Dan yang keenam, 11,2 juta pedagang tradisional kurang bersaing dengan pedagang modern. Parameter kemiskinan. Wiscon 1979, kemiskinan diukur dari pendapatan rata-rata per kepala atau income per kapita. Yang kedua, Sen 1977, melihat dari kebutuhan dasar atau basic needs. Yang ketiga, World Bank mengukur kemiskinan dengan mematok minimal pengeluaran US 2 per hari. Jika di bawah itu termasuk kategori kemiskinan absolut. Dan yang terakhir, UNDP atau Unit Development Program mengukur kemiskinan dengan melihat indeks kemiskinan manusia atau Human Poverty Index. UNDP yaitu kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangan 3 hal, yaitu yang pertama, kehidupan. Lebih dari 30% penduduk negara-negara berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun. Yang kedua, pendidikan dasar. Dilihat dari presentasi tingkat penduduk dewasa yang buta huruf dan seterusnya. Yang ketiga, ketetapan ekonomi. Dilihat dari jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses kesehatan, jumlah anak-anak di bawah 5 tahun yang kekurangan berat badan. Sudut pandang mengukur kemiskinan. 1. Sayogo 1997, melihat atau mengukur kemiskinan dari tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Jika dikonsumsi di bawah 420 kg untuk kota sama dengan miskin. Masalah kemiskinan di Indonesia. Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan di negara berkembang. Tingkat pengangguran di kota dan desa besar. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kaum kaya dan miskin. Ketimpangan regional. Faktor penyebab kesenjangan. Yang pertama, kebijakan sektoral. Kebijakan propor perubahan komposisi kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi dan lambatnya penurunan kemiskinan, atau Surya Hadi et al. 2012. Selanjutnya, booming beberapa komoditas tertentu seperti batu bara, kelapa sawit, pertambangan lainnya yang hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas atau Burke Andreso Sudarmo 2012. Kelompok ekonomi meningkatkan harga barang tambang di dunia secara umum dibandingkan pertanian. Yusuf 2013, forthcoming. Kakunya pasar tenaga kerja formal, terutama kebijakan tenaga kerja tentang upah minimum. Yang terakhir, berkurangnya kebutuhan tenaga kurang terampil. 2. Kebijakan tenaga kerja. Yang ketiga,
ketiga, konektivitas. Yang keempat, pertumbuhan pendudukan kelompok ekonomi menengah ke bawah relatif tinggi, tidak disertai dengan peningkatan upah yang signifikan. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dengan timpangnya pertumbuhan pengeluaran antar kelompok masyarakat. Kesenjangan non-ekonomi ditunjukkan dengan adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, dan pelayanan dasar lainnya. Kesenjangan antar wilayah masih